STNK kendaraan tersebut STNK palsu, teman-teman. Ya, karena pemalsuan STNK sekarang ini sudah marak terjadi. STNK palsu sudah beredar di mana-mana, teman-teman. Maka tetap hati-hati dan tetap teliti pada saat melakukan pembelian kendaraan STNK only. Karena setelah kendaraannya berhasil Halo pemirsa dan teman-teman semua, jumpa lagi dengan Bang Laia di channel Belajar Hukum Official. Nah, channel ini untuk mengedukasi masyarakat tentang hukum, mengupas serta membahas seputar hukum, agar masyarakat paham hukum dan taat terhadap hukum. Nah, topik kita kali ini adalah membahas tentang STNK only. Nah, hal ini untuk menjawab pertanyaan dari rekan-rekan semua yang mempertanyakan mengenai resiko ketika membeli kendaraan STNK only yang BPKB-nya telah hilang. Nah, karena para video saya sebelumnya telah membahas tentang beberapa resiko atau masalah-masalah hukum yang timbul ketika membeli kendaraan STNK only. Nanti teman-teman bisa buka judulnya di atas ini, dan atau juga teman-teman bisa buka linknya di deskripsi di bawah video ini. Nah, jadi begini teman-teman, membeli kendaraan STNK only yang BPKB-nya telah hilang, sebenarnya itu tidak terlalu dikhawatirkan sekali, teman-teman. Ya, baik itu hilang karena dicuri orang, atau hangus terbakar, atau hilang entah jatuh di mana, atau juga dimakan rayap dan sebagainya. Jadi sebenarnya itu tidak masalah, karena semua ada solusinya. Nah, akan tetapi persoalannya sebenarnya bukan di situ. Nah, persoalannya adalah apakah benar-benar BPKB kendaraan tersebut benar hilang atau hanya sebagai alasan saja. Nah, maka untuk itu sebelum teman-teman melakukan transaksi jual beli kendaraan STNK only, maka perlu diperhatikan dan ketelitian terlebih dahulu. Karena bisa saja penjualnya bukan pemilik daripada kendaraan tersebut. Ya, entah itu adalah milik temannya, milik saudaranya, atau milik pacarnya, dan bahkan atau itu adalah milik perusahaan tempat dia bekerja, yang tadinya hanya pinjam pakai sebentar, karena supaya aman di jalan, tidak ditilang pihak kepolisian, maka disuruh pegang STNK-nya. Nah, setelah kemudian dipegang STNK-nya, malah kendaraan tersebut dijual kepada orang lain. Nah, hal-hal semacam ini sudah banyak terjadi, teman-teman. Nah, maka perlu kehati-hatian dan ketelitian pada saat melakukan jual beli kendaraan STNK only. Nah, itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah bisa saja kendaraan tersebut adalah hasil curian. Ya, karena kadang-kadang pemilik kendaraan suka menyimpan atau meletakkan STNK di dalam bagasi. Nah, makanya ketika kendaraan tersebut berhasil dicuri, maka tentu STNK-nya ikut terbawa, teman-teman. Jadi dengan dasar itulah mereka berani menjual kendaraan tersebut berdasarkan dengan STNK tadi. Nah, dengan alasan BPKB-nya telah hilang, teman-teman. Padahal jelas BPKB-nya bukan hilang. Jadi itu hanya alasan saja supaya calon pembeli bisa percaya kepada mereka. Nah, maka untuk itu teman-teman tetap hati-hati. Jangan mau terjebak dengan mengatakan BPKB-nya telah hilang. Maka perlu dilakukan penelusuran terlebih dahulu. Nanti bagaimana caranya akan saya jelaskan pada video saya berikutnya. Bagaimana cara menelusuri asal usul kepemilikan kendaraan STNK only, nah supaya bisa terhindar dari masalah-masalah hukum. Nah, itu yang kedua. Nah, lalu kemudian yang ketiga adalah bisa saja STNK tersebut adalah STNK palsu, teman-teman. Ya, karena pemalsuan STNK sekarang ini sudah beredar di mana-mana, sudah marak terjadi, teman-teman. Maka perlu kehati-hatian, perlu ketelitian pada saat melakukan transaksi jual beli kendaraan STNK only. Karena setelah kendaraannya dicuri, lalu kemudian dicetak STNK palsu, lah baru
dijual kepada calon pembeli. Nah, kalau kendaraan semacam inilah kita beli atau teman-teman beli, maka percaya bahwa suatu saat bisa berurusan dengan pihak kepolisian atau berurusan dengan hukum. Ya, karena bisa disebut sebagai pencuri atau sebagai penada, teman-teman. Ya, sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 362 dan pasal 480 KUHP. Ya, di mana di pasal 362-nya menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam kena pencurian dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau pidana denda paling banyak Rp900. Lalu kemudian di pasal 480-nya ayat 1-nya mengatakan, karena sebagai sekongkol barang siapa yang membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapatkan untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Ayat 2-nya, barang siapa yang mengambil keuntungan dari hasil sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan. Jadi jelas di dalam pasal ini, teman-teman, bahwa bila seandainya teman-teman membeli kendaraan seperti yang saya jelaskan di atas tadi, maka bisa dikenakan pasal pencurian dan atau pasal penada, teman-teman. Maka perlu hati-hati, perlu ketelitian ya sebelum melakukan transaksi jual beli kendaraan STNK only. Nah, akan tetapi berbeda halnya bila seandainya penjual kendaraan tersebut adalah benar-benar pemiliknya. Nah, walaupun BPKB-nya telah hilang, itu tidak masalah, teman-teman. Ya, karena bisa diurus BPKB baru di Samsat. Jadi saya kira ya demikian penjelasan singkat dari saya, semoga bermanfaat bagi rekan-rekan sekalian. Bila seandainya masih ada yang kurang jelas, silakan berikan komentar di bawah video ini. Ikuti terus channel Belajar Hukum Official, jangan lupa di like, subscribe, dan di share agar informasi ini dapat diketahui oleh rekan-rekan lainnya. Dan jangan lupa diklik loncengnya agar Anda tidak ketinggalan dengan informasi-informasi penting berikutnya. Sampai ketemu pada video saya berikutnya. Markus, mari kita kupas.